Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak Uncle Joe ya. Bisa dipanggil Ahmad Agus Prasojo. Nah, Uncle ini adalah seorang fasilitator dari Sekolah Alam Purwokerto. Tahu Sekolah Alam Purwokerto? Nah, Sekolah Alam Purwokerto dan Sekolah Alam Baturaden ini satu yayasan. Nah, Sekolah Alam Baturaden itu ada pertama kali berdiri di Hutan Damar Baturaden. Hutan Damar Baturaden itu di wilayah Wanawisata Baturaden. Nah, teman-teman, di tahun 2011 pasangan yang romantis bernama Yanda Anas dan Bunda Mira itu membuat sekolah ini dari tingkat playgroup, TK, SD, dan SMP. Ada satu lagi teman-teman yang baru, namanya Sekolah Kemandirian. Dan ini ditujukan untuk teman-teman kita yang mempunyai keistimewaan. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan kisah-kisah dan keseruan dari teman-teman yang sudah lama bersekolah di Sekolah Alam Baturaden dan Purwokerto. Mau tahu? Mau tahu? Oke, kita perkenalan bersama-sama ya. Oke, langsung saja dengan yang pertama Mbak Adifa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Afshin Yesha Rosyadi, tapi saya biasa dipanggil Adifa. Hari ini saya berusia 15 tahun dan berada di kelas 10. Oke, hobinya? Kalau hobinya, aku suka membaca buku, main game, mendengarkan musik, sama bermain alat musik. Luar biasa. Terima kasih Mbak Adifa. Untuk selanjutnya Mbak Amara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Tahsin Leka Rosyadi, biasa dipanggil Amara. Hari ini saya berumur 13 tahun. Duduk di bangku SMP kelas 9 di Sekolah Alam Baturaden. Hobi saya adalah olahraga, lalu juga bermain alat musik, membaca, dan membuat desain. Oke. Keren ya teman-teman. Mereka punya hobi yang luar biasa. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa mereka ini adalah generasi pertama sampai sekarang ya yang masih bersekolah di Sekolah Alam Baturaden dan Purwokerto. Nah, teman-teman mau tahu nggak sih sebetulnya mereka bahagia nggak sih ya sekolah di sana? Kita cek ya. Ayo, Mbak Adifa, bagaimana sekolah di Sekolah Alam Baturaden rasanya? Itu sih seneng banget, seru banget. Soalnya dari sejak SD kelas 2 kan udah sekolah di sana. Terus dari sejak kecil gitu ya, fasilitator di sana tuh emang selalu memfasilitasi. Setiap kali kita tuh ada apa yang kita suka pasti diarahin. Oh, bisa dikembangin bakatnya gitu. Jadi nyaman sih. Terus teman-temannya juga baik-baik gitu. Berbeda-beda teman-temannya. Oke, terima kasih Mbak Adifa, luar biasa teman-teman itu. Rasanya bersekolah di Sekolah Alam Baturaden. Gimana kalau kita cek juga ke Mbak Amara? Silahkan Mbak Amara. Aku senang banget sih sekolah di Sekolah Alam Baturaden karena beda banget ya sama sekolah lainnya. Kalau sekolah di sini itu fasilnya baik-baik, terus juga menonjolkan bakat, akhlak, dan jiwa kepemimpinan kita. Jadi nggak cuma dari segi akademis, namun juga dari segi akhlak kita, kepemimpinan kita, terus juga bakat kita, terus juga mengembangkan personal branding kita, lalu juga bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Terus juga asiknya di Sekolah Alam Baturaden itu banyak banget kegiatan yang seru banget. Kayak contohnya ada live in, terus juga ada mountaineering, terus juga ada susur pantai, terus juga kita banyak outbound yang kita bisa outbound ke
desa, ke alam maupun ke kota. Seperti itu. Jadi asik banget sih sekolah di sekolah alam. Banyak sekali ya kegiatannya teman-teman. Banyak banget. Luar biasa di sana. Tadi ada live in teman-teman. Ada live in, ada mountaineering, ada susur pantai. Lalu apa lagi? Ada outbound kota, desa. Outbound kota, desa. Namanya kalau di sana SAS ya. SAS. Nah, namanya SAS. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu, teman-teman ini sudah mendaki ke 2 gunung kalau nggak salah, yaitu Gunung Slamet dan Gunung Merbabu. Perahu sudah pernah? Sudah pernah. Sudah pernah ya? Oh, luar biasa. Setuju. Mungkin ada kisah nggak sih ketika mountaineering bersama di salah satu gunung deh? Salah satu, mungkin Mbak Adifa atau Mbak Amara? Mbak Adifa dulu deh. Punya kisah apa di sana? Di Yang asik. gunung apa ya? Yang paling berkesan tuh di Gunung Slamet sih. Soalnya Sama. sampai sekarang kan itu gunung yang paling tinggi yang pernah kita daki. Terus terakhir kita tuh waktu kelas 6 ya. Waktu kelas 6 kita nyampe puncak di Gunung Slamet. Alhamdulillah. Biasa. Ya. Terus itu sih nyampe puncaknya juga banyak banget perjuangannya ya. Soalnya waktu itu emang kita tuh persiapannya kan baru 1 bulan sebelumnya. Terus kita ya masih kelas 6 gitu, jadi masih gampang mengeluh gitu-gitu. Jadi kita harus bener-bener nahan gitu sikap kita yang kayak gitu. Terus waktu kita tuh udah dari perjalanan pos 4 ke puncak, pos 5 ya, pos 4 ke puncak, itu tuh susah banget sih, soalnya medannya itu kan batuan. Terus kita tuh harus kayak rada ngerangkak gitu. Terus kayak wall climbing tapi lebih Nggak ada pengaman ya, langsung ada pasirnya juga kan di sana. Iya, kayak coba pasiran sama batu gitu. Jadi takut sih waktu di bagian situ tuh bener-bener kerasa banget itu resikonya gitu. Resikonya ya. Oke, luar biasa teman-teman, bahwa mountaineering itu tidak hanya untuk bersenang-senang atau gaya-gayaan ya, tapi seperti yang tadi teman-teman sampaikan, Mbak Adifa sampaikan, bahwa mountaineering itu membuat kita 1, lebih tangguh, 2, mental kita terbentuk dari sini, kesabaran kita, dan banyak sekali hal-hal, terutama akhlak ya. Karena walaupun kita mendaki di sana bersama teman-teman, ada juga orang yang lebih tua yang akan mensupport kita, membimbing kita sampai menuju puncak. Begitu teman-teman. Selain ada mountaineering, ada juga namanya live in. Kalau nggak salah kemarin live in juga sudah berapa kali? Live in sudah, kalau angkatanku udah 4 kali. 4 kali. Yang paling berkesan di mana, Mbak Amar? Silahkan. Semuanya berkesan banget sih ya. Luar. Tapi yang paling berkesan itu di Kampung Naga kemarin. Subhanallah ya. Yang itu. Nah, itu kenapa paling berkesan? Karena perjalanan kita benar-benar backpacking banget. Kita mulai dari Purwokerto itu menggunakan bis, lalu menggunakan angkot, travel, dan angkutan umum lainnya. Lalu sesampainya di Tasik, di Kampung Naga itu, kita harus jalan sekitar 10 kilometeran mungkin ya dari itunya, dari pemberhentiannya. Nah, terus juga di Kampung Naganya itu tuh desanya tuh masih sangat asri ya, masih belum banyak pengaruh dari luar seperti kayak misal tidak adanya sinyal, tidak adanya gitu ya. Listriknya cuma sedikit gitu, masih pakai lentera. Lalu juga yang paling berkesan itu bagaimana masyarakat di desa itu bisa hidup dengan alam. Jadi nggak cuma kayak mengambil sesuatu dari alam, tapi juga mengembangkan, lalu juga tetap menjaga alam tersebut. Jadi itu sih yang paling berkesan, bener-bener bisa hidup dengan alam seperti itu. Oke, luar biasa sekali teman-teman kisah mereka. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang biasa dilakukan sama teman-teman ya. Tidak hanya mountaineering, live in, ada banyak sekali kegiatan-kegiatan outbound, baik itu dalam kota maupun luar kota ya.
Selain itu, teman-teman ini, dua teman kita ini, mereka adalah anak-anak yang sempat menjadi perwakilan dan tentunya tidak hanya di tingkat daerah, tapi tingkat nasional dan tingkat internasional. Mau tahu kisahnya? Kita cek aja ya. Kalau nggak salah, Uncle denger itu di tahun 2019 ada forum internasional namanya CEI, Caretaker Environment International. Ya, di Turki, teman-teman, di Turki loh. Ya, prosesnya gimana sih? Ya, prosesnya kita cek dulu ke Mbak Amara, ke Mbak Adifa. Mohon maaf, silahkan. Jadi ya bener ya, tahun 2019 itu saya sempat mewakili negara Indonesia sebagai delegasi ke Caretakers of Environment International tahun 2019 itu ya, di Turki. Nah itu kayak prosesnya buat jadi delegasi tuh lumayan panjang sih ya. Jadi awalnya itu kan saya punya project sendiri, tapi sayangnya ternyata untuk masuk ke CI itu tahun lalu dari Indonesia harus punya kelompok, jadi nggak boleh sendiri. Padahal tahun-tahun sebelumnya kan boleh. Jadinya karena dari sekolah saya itu belum ada yang bisa ikut juga gitu. Jadi saya itu pingin bekerja sama sekolah lain juga. Akhirnya sekolah alam lain. Terus karena dari sekolah alam Medan Raya itu ada juga yang kekurangan murid gitu ya, kekurangan kekurangan ya. orang. Iya. Terus itu akhirnya mau kolaborasi sama yang itu aja gitu. Tapi pakai proyeknya dia. Terus akhirnya kami 3 sekolah alam itu bikin satu kelompok buat delegasi gitu ya. Jadi bawa satu project gitu. Projectnya apa kalau boleh tahu? Iya, teman-teman bisa lihat di depan ini ditampilkan. Ini ada tuntungan board game ya, teman-teman. Ini tuntungan board game dibuat bersama-sama dari 3 sekolah ya. Oke. Itu prosesnya gimana? Kan 3 sekolah kalau nggak salah yang Uncle dengar itu tidak hanya di Jawa kan? Ya, di Jawa dan luar Jawa itu komunikasinya gimana? Emang susah sih, soalnya kan emang jauh banget ya. Ada yang di Bengkulu, ada yang di Medan, sama ada yang di sini di Jawa Tengah gitu, di Purwokerto. Terus sebenarnya kalau ide awalnya tuh udah jadi, udah ada. Tapi yang belum itu ngadaptasiin board game-nya ke bahasa Inggris. Terus percobaannya sosialnya gitu. Jadi board game-nya tuh belum dites ke orang-orang gitu. Jadi ya emang itu yang kurang. Akhirnya kita bagi tugas gitu. Jadi saya itu yang menerjemahin ke bahasa Inggris board game-nya. Terus anggota kelompok yang dari sekolah alam Mahira itu yang nyobain sosialnya. Terus kalau anggota yang dari sekolah alam Bengkulu itu yang apa ya, yang bikin kampanyenya gitu. Terus bikin presentasi itu dia gitu, dia semua. Gitu. Jadi emang bagi tugas. Terus komunikasinya sih nggak pernah teleponan juga, cuma dari grup WA gitu. Grup WA komunikasinya luar biasa sekali ya. Berarti memang punya motivasi, teman-teman, punya motivasi yang tinggi untuk bekerja sama ya. Kuncinya di situ, kerja sama walaupun berbeda daerah, berbeda tempat. Ini teman-teman masih bisa membuat sebuah project ya. Ini kalau teman-teman mau lihat ya, ini tuntungan board game. Ya, kelihatan ya. Ini tuntungan board game ini yang sempat dibawa ke Turki. Nah, ini kartu-kartunya ya. Bisa dilihat keterangannya ya. Cara memainkannya berkelompok atau sendiri? Cara memainkannya ya kelompok. Kelompok? Oh begitu. Mau main? Ayo. Ayo, boleh? Boleh. Jadi cerita di balik tuntungan board game ini yang kita ambil itu ada sebuah desa atau pulau yang namanya itu Tuntungan. Terus desa itu tuh lagi diganggu sama apa ya, kayak sebuah makhluk jahat. Ini dari itu juga sih, dari cerita daerah, namanya Ibu Gogo gitu. Nah Ibu Gogo itu karakternya bentuknya kayak gini
ini. Oke. Jadi ini tuh ceritanya dia itu mengganggu rakyat-rakyat yang tinggal di sana. Terus tujuan dari kita main board game ini itu adalah untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan sama Ibu Gogo gitu. Jadi di cerita ini juga ada 3 pahlawan gitu atau tokoh utama. Namanya ini juga diangkat dari cerita daerah, yaitu Malin Kundang, terus Joko Tingkir sama Kancil gitu. Jadi kita tuh bermainnya menggunakan kayak kepribadiannya 3 orang ini itu apa sih gitu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, jadi cara mainnya itu kita punya per orang tuh punya board kayak gini. Nah, di board ini tuh dibagi kartu kayak gini kan. Ini dibagi gitu kan sampai sana. Terus ada ininya. Ini tuh pionnya gitu, bidaknya. Ntar kita mulai dari sini, terus akhirnya di sini. Nah ya, jadi kayak gini modelnya. Terus setiap kali kita gunain salah satu dari pahlawannya ini, bidaknya maju 1 gitu. Jadi cara mainnya itu pertama pemainnya itu dibagi jadi beberapa kelompok. Terus setiap pemain dikasih board kayak gini. Jadi kayak gininya itu satu orang dikasih 1. Terus ntar ada kartu kayak gini yang disebarin di setiap board. Nah, setelah itu kartu yang merah ini, kartu tokohnya itu dibagi. Jadi satu orang dapat 3 gitu kan. Terus setelah udah dibagi kayak gitu semuanya, dibagi ininya juga. Ini tuh kayak bidaknya gitu. Jadi kayak buat jalan di sininya pakai ini, kayak di monopoli atau ular tangga gitu kan. Terus setelah itu setiap pemain itu bergiliran ngambil ini problem cardnya gitu. Jadi setelah ngambil problem cardnya kayak gini kan dibaca, misal menurut kamu perlu nggak sih target market dalam berbisnis gitu kan. Terus di bawahnya kan ada keterangan tokohnya gitu ya, tokoh yang perlu dipakai buat nyelesain masalah ini itu siapa. Kan di sini Malin Kundang. Jadi kepribadiannya Malin Kundang itu emang pandai, terus pandai berbisnis gitu kan, kayak di cerita rakyatnya. Nah itu harus dipakai 1 gitu, berarti ntar dapat 1 poin gitu. Terus karena misal udah pakai Malin Kundang, di sini kan ada Malin Kundang nih, berarti dia kan udah pakai Malin Kundang, berarti boleh lanjut ke sini gitu. Karena Malin Kundang udah pernah dipakai gitu. Nah kalau misal di kartu ini kita udah pernah pakai si Joko Tingkir ini, boleh lanjut ke sini. Kalau misal udah pakai Kancil, lanjut ke sini gitu. Berarti naik terus sampai ujung ya? Sampai ujung. Kalau misal sampai ujung udah selesai, berarti permainannya selesai, terus dihitung poinnya gitu. Oke. Gitu. Emang rada rumit sih. Oke. Udah. Berarti mirip kayak kalau yang biasa Uncle mainkan itu namanya werewolf ya. Iya. Harus beradu argumen ya. Iya. Oke. Berarti memang kartu ini, board game ini memang ditunjukkan untuk kreativitas kita dan cara berkomunikasi kita, teman-teman. Ya, ini melatih komunikasi kita, melatih kreativitas kita, dan melatih respon kita terhadap beberapa hal ya. Dan karena di sini pertanyaan-pertanyaan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang basisnya alam, sosial. Permasalahan alam, permasalahan sosial gitu. Jadi emang tujuan board game ini tuh biar generasi mudanya Indonesia itu bisa lebih aware gitu sama masalah yang ada sekarang, masalah sosial, alam gitu, ekonomis gitu, pariwisata juga ada. Biar ntar walaupun board game ini nggak sepenuhnya mengcover kayak solusinya gitu, tapi ini setidaknya bisa membuat anak muda Indonesia itu mulai memikirkan gitu loh tentang isu-isu itu. Punya empati terhadap permasalahan-permasalahan di Indonesia ya. Begitu teman-teman. Ini board game yang sudah dibawa sama Mbak Adifa dan tim itu ke CEI di Turki. Di keseruan di sana gimana sih Mbak di Turki itu? Kegiatannya?
Kalau kegiatannya sih, jadi kan kelompok saya itu di Turki 10 hari. 10 hari. Ya. Konferensinya itu 7 hari, sekitar 7 hari. Tapi sebenarnya yang satu itu kayak cuma perpisahan gitu. Jadi 6 hari doang. Nah, di sana sih emang banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Soalnya kita tuh di sana ya bukan cuma nunjukin proyek kita, tapi juga Bertukar pikiran, bertukar ide gitu. bertukar ide, berdiskusi, terus pergi ke sekolah. Kebanyakan tuh high school di sana. Terus belajar tentang sistem pendidikan di Turki gitu ya, tentang budayanya Turki juga. Tapi lebih ke itu sih, lebih ke cara menghadapi gitu tantangan yang ada banyak sekarang gitulah. Oke, luar biasa. Waktu di Turki sempat ke Hagia Sophia nggak? Sempat. Wah, luar biasa teman-teman. Hagia Sophia yang sekarang dibuka menjadi masjid ya. Dan rencananya akan dibuka kembali sebagai madrasah kembali seperti zaman dahulu ya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya selain ada board game ini, ada juga satu teman kita yang dia menjadi founder Batufa. Batufa ini produk yang lokal wisdom sekali. Dan mau tahu selanjutnya silahkan langsung ke Mbak Amara. Oke, terima kasih Uncle. Jadi ini produkku Batufa. Nah, produkku ini merupakan produk natural yang awal mulanya itu ingin menyelesaikan masalah di lingkungan sekitarku, itu di Baturaden. Masalahnya itu tentang kesejahteraan petani, seperti itu. Nah, awal mulanya muncul ide Batufa itu saat aku dan teman-teman aku di sekolah itu akan mengikuti konferensi Sekolah Alam Nusantara di Indonesia. Iya, jadi aku membentuk tim dengan beberapa teman dari sekolahku, yaitu Mas Dito dan Aiman. Nah, kami membentuk tim, lalu kami mendiskusikan masalah yang ada di Baturaden. Nah, dari itu kami mengetahui bahwa masalah yang paling banyak ditemui di Baturaden adalah kesejahteraan petani, seperti itu. Nah, setelah itu kami melakukan riset atas permasalahan tersebut, mengapa kesejahteraan petani itu ada dan mengapa sampai saat ini belum dapat diselesaikan, seperti itu. Nah, lalu kami mendapatkan 4 alasan utama mengapa kesejahteraan petani itu masih sangat urgent di lingkungan kita. Nah, alasan yang pertama merupakan value dari brand tersebut. Jadi karena produk yang dipasarkan oleh petani itu sering ditemui belum mempunyai brand dan hanya dijual dengan plastik biasa di pasar lokal, seperti itu. Nah, yang kedua dari segi packagingnya, karena seperti yang tadi saya bilang, kalau petani itu belum mempunyai edukasi yang cukup untuk mengembangkan produknya di bidang brand, di bidang packaging, seperti itu. Nah, alasan yang ketiga juga merupakan produk itu sendiri, kualitas dari produk itu sendiri. Dari riset yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa barang-barang petani belum bisa berkompetisi dengan barang-barang yang diimpor dari negara lain, karena dari segi kualitas, dari segi packaging tadi, dan dari segi brand value-nya. Nah, maka dari itu Batufa ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat brand lokal, seperti itu. Nah, kami setelah dapat mengembangkan produk ini, lalu bekerja sama dengan petani di Baturaden dan mengemas produk ini kembali. Kami ikut konferensi di Jogja, yaitu konferensi Sekolah Alam Nusantara. Nah, di situ dibagi menjadi 2 bagian, ISSF dan ISBF.
ISSF dan ISBF ya. Iya. Nah, ISSF itu merupakan konferensi khusus untuk penelitian sains. Oke. Sedangkan ISBF merupakan konferensi khusus untuk di bisnisnya seperti itu. Nah, kebetulan setelah kami mengembangkan produk ini dan kami mengenalkan produk ini ke juri yang ada di sana, kami bisa masuk ke ISBF yang acaranya yang bisnis, acaranya di Jogja seperti itu. Nah, di ISBF sendiri itu acaranya banyak banget ya. Pertama itu kita perkenalan dengan siswa lain di sekolah lain, lalu ada juga networkingnya, lalu ada juga pertunjukan bisa musik maupun tarian atau budaya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, lalu keesokan harinya kan 3 hari gitu. Nah, keesokan harinya itu kita mempresentasikan produk kita ke juri dan peserta yang lain seperti itu. Nah, aku bersama 2 temanku ini alhamdulillah berhasil mempresentasikan dan akhirnya dinilai dengan baik oleh juri dan para peserta seperti itu. Nah, selain di konferensi ini, Mbak Tufa juga masuk di konferensi Asoka. Oke. Nah, setelah dari konferensi ini, sebenarnya aku dan teman-temanku itu sempat ada diskusi yang cukup lama perihal project ini. Oke. Karena teman-temanku ini mempunyai gagasan yang berbeda dan ingin melanjutkan project yang berbeda juga seperti itu. Nah, jadi dari situ kami memutuskan untuk melakukan project sendiri-sendiri. Oke. Dan yang itu menjadikan aku menjadi founder Batufa seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ini dari Batufa sendiri ada apa aja selain madu? Ada madu, terus kopi, satu lagi Gula aren. gula aren teman-teman ya. Gula aren. Nih, kalau teman-teman ingin tahu, ini gula aren. Lalu Ini kopi. oh ya, itu kopi dan ini madu teman-teman. Ini packagingnya luar biasa karena ini menggunakan kaca. Jadi teman-teman, dan ini madu murni ya. Murni dan asli dari Batu Raden. Iya. Oke. Ini teman-teman bisa pesen langsung ke Mbak Amara atau nanti bisa hubungi di sini di Sekolah Alam Batu Raden di media sosialnya ya. Di Instagram maupun di Facebook. Kalau di Instagram @sa_purwokerto dan sa_baturaden gitu, teman-teman. Oke. Kegiatannya mereka itu kan sangat luar biasa ya, dan kalau teman-teman tahu, mereka adalah siswa SMP yang mau keluar dari zonanya. Dalam artian mereka berani menaikkan kualitas mereka ya. Mereka mau bertukar pikiran, mereka mau berkreasi, mereka mau berproject, mereka mau berproses ya. Dan itu sangat luar biasa, teman-teman. Oke, Uncle pengen denger nih kesannya setelah melakukan perjalanan internasional ke Turki di acara CEI. Mungkin Mbak Adifah kesannya apa sih di sana? Asik atau bagaimana gitu? Kesannya apa ya? Ternyata tuh kesan yang paling kuatnya itu ya, ternyata tuh banyak banget orang yang juga peduli gitu sama masalah yang ada di dunia, kayak masalah alam gitu ya, kayak global warming, atau masalah sosial kayak kayak depresi gitu di remaja waktu itu tuh juga ada yang ngangkat gitu. Jadi kayak jadi lebih semangat gitu, lebih semangat buat ikut berkontribusi gitu. Ke perubahan yang positif gitu. Oke, luar biasa sekali, subhanallah teman-teman. Nah, selain konferensi internasional, ada juga tadi konferensi nasional di Asoka Indonesia dan juga satu lagi di FSAN ya, FSAN. Festival Sekolah Alam Nusantara. Nah,
kesannya atau pesannya yang dirasakan ketika mempresentasikan atau mengkampanyekan Batufa di forum-forum nasional seperti apa, Mbak Amara? Silahkan. Ya, kalau kesannya sih seru banget ya. Terus juga deg-degan karena pengalaman yang baru. Jadi waktu itu saat di Asoka terutama itu kan dibagi menjadi 4 panel. Ada panel nutrisi, panel tentang budaya dan sosial, lalu panel literasi, dan panel alam, panel kayak lingkungan seperti itu. Nah, kebetulan saat itu aku menjadi moderator di yang panel nutrisi. Nah, saat itu sih deg-degan banget ya, karena baru pertama kali. Terus juga tapi seru karena bisa mendapatkan ide dari teman-teman yang lain. Lalu juga karena setelahnya ada sesi networking, jadi kita bisa membahas permasalahan dan ide yang ada di pikiran kita atas permasalahan yang diangkat saat itu. Seperti itu sih. Oke, luar biasa sekali. Oke teman-teman, ini adalah sosok-sosok yang inspiratif ya. Teman-teman bisa mencontoh kebaikan-kebaikan yang mereka inspirasikan ya. Mereka berani kesini untuk menceritakan teman-teman. Ini kita sharing bersama, kita berbagi pengalaman, kita berbagi informasi bahwa di saat pandemi ini pun mereka masih banyak melakukan project-project, masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas ya. Bahwa pandemi atau COVID-19 ini mereka masih mau berusaha melakukan aktivitas ya. Sekolah, walaupun di Sekolah Alam Purwokerto tidak melaksanakan pembelajaran secara langsung, tapi kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh ya. Bisa menggunakan Zoom dan lain sebagainya ya, atau pembelajaran online. Nah, teman-teman, selama pandemi ini kan kita banyak belajar ya, banyak belajar, dan tentunya banyak banget godaannya juga dong ya. Apalagi kalau pagi-pagi kita bangun tidur terus kita langsung sholat, menyiapkan gadget untuk kita belajar ya. Teman-teman pasti merasakan banyak hal di sana, termasuk media sosial yang sampai saat ini banyak sekali yang kalau bisa dibilang anak-anak usia teman-teman ini anak-anak yang banyak latah. Banyak latah itu artinya banyak sekali hanya ikut-ikutan ya. Ada juga anak-anak yang hanya main TikTok lah atau membuat YouTube, tapi mereka hanya mengikuti konten-konten viral ya. Padahal mereka bisa mengkampanyekan hal-hal yang bisa dikampanyekan seperti yang teman-teman lakukan ya. Membuat branding, membantu para petani, ataupun mengkampanyekan aktivitas-aktivitas atau empati terhadap permasalahan-permasalahan di dunia ini ya, di alam terutama. Nah, gimana sih menurut kalian pandangan tentang media sosial atau pandangan tentang yang sedang terjadi di kalangan anak muda saat ini ya? Kan ini teman-teman adalah teman-teman yang bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Mungkin dari Mbak Adifa, bagaimana? Jadi emang salah satu isu yang diangkat sama tuntungan board game ini emang itu. Jadi biar anak-anak tuh nggak cuma ngelakuin hal-hal yang mainstream gitu atau ikut-ikutan, tapi karena dari main board game ini mulai mikirin, oh iya ya aku sebenarnya bisa ngapain juga gitu loh, buat ngubah masalah-masalah yang ada di Indonesia. Soalnya aku ingat salah satu kartunya tuh emang ada yang tentang tentang media sosial gitu ya, tentang media sosial tuh sebenarnya dipakainya buat apa sih gitu, buat untuk kamu gitu. Jadi emang kalau board game kayak gini tuh bisa dipakai buat ngubah pandangan anak-anak terutama ya,
sama ya kehidupan kita gitu. Bisa dipakai buat bermanfaat atau ya cuma buat main-main gitu. Oke, luar Itu biasa, sih. subhanallah, keren sekali ya. Selanjutnya untuk Mbak Amara, bagaimana sih pandangannya terhadap aktivitas-aktivitas yang latah ini di luar sana gitu? Apalagi Mbak Amara sudah membuat atau menjadi foundernya Batufy. Silahkan. Menurutku sih di semua hal pasti ada baik dan buruknya ya. Nah, kalau di media sosial juga sama, atau kayak di zaman sekarang gitu ya, itu emang banyak baik dan buruknya. Kalau misal kita bisa mengedukasi diri kita, lalu juga berteman dengan orang-orang yang juga memiliki pandangan maupun gagasan yang bermanfaat dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa melihat media sosial maupun gadget dan teknologi itu sebagai alat untuk mengembangkan passion kita maupun mengembangkan minat kita agar mencapai kesuksesan dan lain sebagainya. Tapi kalau misal kita hanya melihat sosial media sebagai sesuatu hal untuk pelarian maupun untuk mengumbar diri kita gitu ya, itu kita hanya akan mendapatkan lebih banyak keburukannya ya. Kita jadi menghabiskan banyak waktu di media sosial, jadi kreativitas kita banyak tertahan. Lalu media sosial justru digunakan sebagai platform untuk mencari like, followers dan sebagainya, bukan menjadi tempat untuk mengeluarkan kreativitas kita maupun membagikan passion kita kepada dunia luar, seperti itu, Ang. Oke, teman-teman, luar biasa sekali. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari mereka, yang kita dengarkan tadi, kisah-kisah mereka. Nah, teman-teman di rumah, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri podcast ini ya. Pesan mungkin bagi Mbak Adifa atau Mbak Amara, pesan untuk teman-teman di rumah ya. Mereka di rumah mungkin sudah mulai bosen pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana sih caranya agar mereka tetap bisa bersemangat dalam belajar di rumah ya? Tentunya dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Silahkan. Kalau dari aku sih, yang penting positif aja mikirnya, terus percaya diri. Jadi kalau misal udah ada ide yang sekecil apapun gitu, itu harus bisa dikembangin gitu. Soalnya emang dulu juga saya sempat kurang percaya diri dengan kemampuan ya bahasa Inggris atau kemampuan berinteraksi sosial gitu. Tapi kalau misal kita tuh pikirin positifnya aja gitu, kayak oh tapi aku bisa bantu ini gitu, itu bakal bisa lebih produktif kita. Soalnya kita tuh nggak overthinking gitu loh, kita tuh ngelakuin aja. Itu menurut saya tuh penting banget gitu. Oke, luar biasa. Intinya tadi itu di kepercayaan diri dan juga berpositif thinking, teman-teman. Nah, menurut Mbak Amar bagaimana, teman? Silahkan. Kalau menurut aku itu yang paling penting itu lakukan ya. Jadi kalau kita punya ide maupun gagasan atau lain sebagainya, yang paling penting itu bukan idenya sendiri, tapi itu bagaimana kita mengembangkan dan melakukan ide itu gitu. Jadi kayak misalnya kita tuh punya ide sebanyak apapun, sebesar apapun, sekeren apapun, kalau misal kita nggak melakukan ide itu, kalau kita cuma kayak memikirkan, terus cuma kayak forecasting tuh kayak memikirkan ide itu bisa menjadi apa dan lain sebagainya, itu nggak bakal jadi apa-apa gitu, nggak bakal terwujud gitu ide tersebut. Tapi kalau misal kita melakukan, walaupun itu langkah sekecil apapun dan lain sebagainya, insya Allah kita udah melangkah di jalan yang benar menuju ide tersebut, seperti itu sih. Dan yang paling penting juga kita harus selalu memikirkan kebermanfaatan kita bagi orang lain, seperti itu sih. Oke,
Luar biasa sekali teman-teman, kita banyak belajar dari dua teman kita, Mbak Adifa dan Mbak Amara ya. Tentunya dalam berproses kita harus percaya diri dan tentunya positive thinking. Ketika kita positive thinking akan banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Dan tentunya yang terakhir adalah kebermanfaatan. Ketika teman-teman melakukan apapun, melakukan sesuatu harus bermanfaat. Karena apa? Dalam Islam, kebermanfaatan itu diutamakan. Karena tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk teman-teman lain, untuk teman-teman kita di luar sana, baik itu lingkungan kita, orang tua kita, dan diri kita sendiri. Begitu teman-teman untuk podcast hari ini. Tentunya kita akan melakukan podcast yang lain ya, podcast yang lain di waktu yang berbeda. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga banyak hal yang bisa diambil dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk kedua narasumber kita ya. Amin. Amin amin robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.